wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armel Marta SSI, mahasiswa peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 Matematika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berikut nomor ujian UKIN saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Baik, walaupun kita dalam keadaan pandemi corona, kita harus selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker, jangan lupa ya, jangan memakai masker. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita hari ini. Silakan. Before studying this morning, let's play together. Selalu menggunakan masker. Terus silakan dilihat di bawah kiri dan kanannya apakah masih ada sampah. Ada. Oke, silakan untuk kembali. Terima kasih ya. Ketua kelas untuk memimpin pembacaan Asmaul Husna. Mulai membaca Asmaul Husna. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang dimensi 3 ya, masih dimensi 3, yaitu materinya jarak titik ke bidang. Ya, sesuai yang kamu lihat di depan. Namun sebelum kita masuk di materi yang sebelumnya, setelah ini mungkin kita mereview kembali materi yang sudah kamu pelajari yang pertemuan sebelum ini. Oke, yaitu materi tentang jarak titik ke garis. Oke, konsep apa yang bisa kita simpulkan dari materi yang sebelumnya? Siapa yang bisa? Silakan Hanifah. Yang pertama adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras bisa diterapkan ke seluruh soal untuk jarak titik ke garis. Oke. Ada lagi? Siapa yang bisa memberi salah satu contoh dari materi yang kita pelajari kemarin? Apa saja contohnya? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Tujuan itu penerapannya dalam lapangan sepak bola di jarak dari titik penalti ke titik garis gawang. Oke, gimana? Salah satunya. Oke, benar ya. Ada lagi? Dari pemimpin upacara terhadap barisan yang ikut upacara. Oke, bisa ya. Karena itu bisa kita jadikan garis. Kira-kira bisa dipahami ya materi kita yang kemarin yang kita bahas. Ada yang lagi mau ditanyakan untuk materi kita yang kemarin? Rasanya tidak ada ya, karena sudah kita simpulkan kemarin. Baik, hari ini kita akan masuk materi tentang titik ke bidang. Ya, kamu sudah lihat tadi ada gambar piramida. Ya, salah satu contohnya yang piramida tadi di atas. Ini piramida di puncaknya itu kan ada titik. Dengan alasnya juga bisa kita merupakan salah satu contoh daripada jarak titik ke bidang. Oke, kalau di kelas kita ini kira-kira apa yang bisa kita jadikan contohnya? Apa kira-kira? Misalnya bola lampu ya, bola lampu dengan lantai. Oke,
Oke, atau titik saklar dengan bidang sisi yang sebelah sini. Dan cukup banyak, atau kipas angin yang merupakan titik kita gunakan dengan sisi yang atau bidang yang lainnya, ya, selain titik atau bidang itu. Kira-kira bisa dipahami apa yang akan kita pelajari hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang bisa? Silakan, Asri. Konsep yang digunakan bisa perbandingan luas segitiga. Konsep ini dipakai ketika segitiga yang terbentuk adalah siku-siku atau ketika panjang sisinya berbentuk bilangan bulat. Ada lagi yang bisa menambahkan? Yang bisa? Oke, silakan Alia. Cara lain dari dua cara sebelumnya yaitu dengan aturan kosinus. Kita akan mencari nilai kosinus dari sudut B atau sudut C. Kemudian kita akan mencari lagi nilai sinus dari sudut B atau C dengan segitiga baru. Ya, sudah benar ya semuanya? Oke, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Baik, silakan kalian lihat ke depan dulu. Kira-kira gambar apa yang terlihat di sana? Akuarium. Apa lagi? Terus piramida. Kira-kira apakah berkaitan dengan materi kita hari ini? Nah, apa kaitannya? Dimensi 3 ya, bangun ruang. Oke, nanti yang digambar ini akan menjadi permasalahan kita dalam materi hari ini. Oke? Jadi ada akuarium, Ka'bah, dan piramida. Ada yang punya akuarium di rumah? Adik ada ya? Ada. Ka'bah, ada yang tahu Ka'bah di mana? Tahu. Oke, jadi kubus itu sebenarnya konsepnya dari Ka'bah ini, ya. Terus ada piramida. Piramida itu kalau dibangun ruang namanya apa? Ya, 5 segi 4. Oke. Semangat ya. Salam dedikasi. Oke. Kita lanjut materi kita. Tentu ada kompetensi dasarnya ya. Ada kompetensi yang berkaitan dengan kognitifnya, ada dengan psikomotornya. Juga dalam penilaian, Bapak juga nanti akan menilai ada sikap, ya, terus ada kognitif dan psikomotor yang akan Bapak nilai selama pembelajaran. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang dipadukan dengan peserta ini dapat mendiskusikan ya, terus dengan menggunakan pendekatan saintifik menuntun peserta didik untuk mendeskripsikan jarak baik dalam ruang titik ke bidang, kemudian menentukan jarak dalam ruang antar titik dan bidang. Kemudian bisa menumbuhkan sikap rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, responsif, proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik selama kegiatan pembelajaran langsung. Kira-kira itu yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjut. Baik, di depan sudah ada permasalahan di dalam LKPD ya. LKPD yang sudah Bapak bagikan kemarin itu ada permasalahan 1. Kita bacakan. Rina berkunjung ke sebuah gedung yang berbentuk seperti gambar. Kira-kira yang di depan itu gambar apa? Gedung apa? Bisa ya, bisa gedung perkantoran, hotel, mall dan seterusnya. Ya, di sini di persoalannya adalah pusat perbelanjaan atau mall.
Jadi Rina berada di lantai 1 atau basementnya, yang digunakan sebagai parkiran, ya. Yang menjadi permasalahannya berapakah jarak yang harus ditempuh oleh Rina jika ia ingin ke pusat perbelanjaan, ya. Di persoalannya itu kita bisa mengcrop menjadi seperti gambar seperti ini, ya. Jadi pusat perbelanjaan itu bentuknya seperti apa? Seperti balok, ya. Jadi kita bisa mengilustrasikan gambar itu seperti bangunan yang ada di depan, yaitu PQRS TUPW, ya. Jadi Rina berada di lantai yang di bawah. Petunjuk soal berikutnya, misalkan gedung tersebut adalah balok seperti yang gambar tadi, semua pasang rusuk sejajar, pasti sama panjang. Kemudian kita misalkan PQ, ya, PQ sejajar dengan RS, ya, seperti ini. PQ sejajar dengan RS, atau rusuk yang sebelah depannya dengan rusuk yang di belakangnya, ya, sejajar. Begitu juga dengan TU dengan PW, ya, sejajar, dan seterusnya. Kemudian lebih lanjutnya titik PQRS sejajar dengan TUPW, ya, seperti Bapak sebutkan tadi. Jarak antara titik dan bidang tersebut adalah panjang rusuk yang menghubungnya, ya. Jadi maksud dari gambar ini, jarak antara titik P dengan RS itu merupakan panjang RS, ya, atau rusuk. Begitu juga P dan Q ini, ya, jarak titik P dengan PQ atau jarak rusuk PS dengan QR itu adalah panjang rusuk PQ. Nah, begitu juga dengan rusuk yang berdiri PQ dengan TU itu adalah panjang PT dengan QU. Kira-kira seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita simak video yang di depan ini. Bahas dimensi 3 tentang kubus, membahas jarak antara titik dengan bidang. Misalnya ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita akan menghitung jarak antara E ke A, F, H, juga jarak E ke B, D, G. Nanti juga kita akan mencari jarak E ke P, Q, R, dan jarak Q ke A, F, H. Misalnya ini rusuknya itu 12 cm, bro. 12 cm. Oke, sekarang satu panjangnya sama-sama 12, ya. Kalau gitu nanti ini proyeksi ke garis FH itu pasti jadi ada tengah-tengah karena kaki, ya. Nah, jatuhnya ke tengah-tengah sini. Ini ke HF loh, ya, bukan ke bidang. Karena jatuhnya ke tengah-tengah sini, maka proyeksi E ke bidang itu pasti jatuhnya nanti ada di garis ini. Nah, kita nggak tahu ada di mana, ada di garis ini. Kemana ya? Kita tidak tahu kenapa sini ke sini. Yang jelas kalau jarak dia harus siku-siku. Ya. Nah, terbentuklah segitiga E A, misalnya sini apa maksudnya? P, ya. P E A. Segitiga ini. Nah, itu siku-siku nggak sih, bro? Betul, siku-siku. Dari mana taunya? Dari teorema, ya. Caranya AE itu tegak lurus dengan EFGH. Kalau itu AE sesuai teorema itu tegak lurus dengan semua garis di EF. Padahal EP ada di FGH. Kalau itu AE tegak lurus sama EP, berarti siku-siku. Karena siku-siku kita gambar
luar aja tuh segitu itu B B A. Nah ini B fungsinya 12 berarti BA ini 12 EB setengahnya EG, padahal EG itu diambil sisi 12 akar 2 berarti EB 6 akar 2. Mencari jarak lurus E dan setengah dikali alasnya 6 akar 2 ini ya harus dari sini 12. Tapi boleh juga kalau kita pakai alasnya KP 6 akar 6 tingginya yang suku-suku berarti E. Dan kita proses setengah dicoret 6-nya dicoret ketemulah E yaitu 12 akar 2 dibagi akar 6 akar 6 itu akar 2 dikali akar 3 akar 2 nya kita coret rasionalkan berarti dikali akar 3 akar 3 akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3 jadi 12 per 3 masih ada akar 3 yang pastinya 12 berarti 3 itu 4. Nah seperti ini jadi nomor 1. Baik, kita sudah sama-sama melihat video pembelajaran mengenai jarak titik dengan bidang salah satu referensi kamu dalam membahas soal. Silakan kalian duduk berkelompok dulu sesuai dengan yang kelompok yang sudah dibagikan. Silakan didiskusikan, Bapak kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan permasalahan yang ada di LKPD. Silakan. Silakan di dunia ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai masalah 1 dan 3 di dalam KPD? Ini 10, berarti ini setengah. Ini 5 kan? Oh iya. Dia gini. Dari persoalan di LKPD tadi yang ketiga-tiganya ada yang diselesaikan dengan menggunakan Pythagoras, ada yang diselesaikan dengan menggunakan dua segitiga dan seterusnya. Jadi persoalan itu diselesaikan berdasarkan apa penyakitnya, itu pula obatnya ya, kira-kira seperti itu. Ada yang kita gunakan yang Bapak sebut tadi, Pythagoras, dua segitiga dan
seterusnya. Oke, kira-kira itu yang materi kita hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada? Baiklah, saya akan menjelaskan masalah 1 dari AKPD. Soalnya diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang lurus 10 cm. Jarak dari titik A ke bidang BDHF adalah berapa? Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita tarik garis dari A ke bidang BDHF, titik itu akan tegak lurus terhadap titik B. Kita namakan titik ini sebagai titik B. Jadi akan terbentuk segitiga sama kaki, yaitu segitiga ADD. Untuk lebih mudahnya, kita akan, karena kalau pakai segitiga agak lebih ribet, kita ambil jalan yang lebih mudah saja. Jadi di sini kita dapat lihat jarak dari titik A ke titik B itu sama dengan setengah dari garis dari panjang dari titik A ke titik C. Karena titik AC, karena panjang garis AC tersebut adalah diagonal sisi, panjangnya jadi 10 akar 2. Nah, kan titik AP tadi panjangnya setengah AC, jadi setengah dari 10 akar 2. Jadi jarak dari titik A ke bidang BDHF itu panjangnya 5 akar 2. Sekian dari saya, apakah ada yang masih belum paham atau kurang jelas? Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Lain ada yang ingin menanggapi dari permasalahan 1? Ada? Oke, jadi sudah benar ya yang dipresentasikan oleh kelompok 1 dari permasalahan kelompok 3 dari permasalahan 1. Yang jadi permasalahannya tadi adalah jarak titik A ke BDHL. Jadi kita gambarkan dulu ya, yang mana yang bidang itu, yang mana titiknya, yang mana yang jelas. Karena kita akan memproyeksikan yang siku-siku atau yang tegak lurus itu yang mana. Jadi bisa kita tarik, kita pakai rumusnya apa ya, yang disampaikan atau yang sudah dipresentasikan dari kelompok 3 sudah tepat. Baik, kita lanjut dari presentasi berikutnya, dari permasalahan yang kedua. Silakan, dari kelompok berapa? Ya, silakan. Kelompok? Silakan. Oke, silakan kelompok 3 ya. Dengan ini saya akan menjelaskan tentang masalah yang ketiga, yaitu diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang lurus 9 cm. Jadi masalahnya di sini yaitu yang ditanyakan yaitu jarak titik C ke bidang BDG. Jadi jarak titik C ke E kita proyeksikan dulu dari titik C ke E, yaitu yang merupakan diagonal 2. Dapatkan titik C ke E ini memiliki kan awalnya memiliki untuk panjang dengan panjang 9 cm. Jadi panjang titik C ke E ini yaitu 9 akar 3. Untuk mengetahui jarak titik C ke bidang BDG, kita cari panjang CE dan itu dapat 9 akar 3. Dan mencari titik dari C ke bidang BDG, CP ini itu dapatkan rumusnya itu sepertiga CE. Sepertiga dikalikan dengan 9 akar 3, itu dapatkan 3 akar 3. Jadi jarak C ke BDG itu 3 akar 3. Oke, kita kasih aplaus dulu. Oke, terima kasih kelompok 3 sudah menyajikan hasil diskusinya. Baik, Bapak, kita untuk menyelesaikan persoalan itu di dimensi 3 itu kita harus gambarkan dulu ya. Jadi
langkah pertama harus kita gambarkan dulu, karena di materi dimensi 3 itu khayalannya tingkat tinggi ya. Kalau khayalan tingkat tingginya bisa kita bayang-bayangkan saja, maka yang mana titiknya, yang mana bidangnya kita harus lihat. Oke, sama seperti permasalahan yang ketiga ini, yaitu jarak titik C ke BDG. Titik C itu di mana, BDG itu yang mana. Jadi setelah kita proyeksikan BDG itu, kita tarik B ke D dulu ya. B ke D, terus B ke G, D ke G. Jadi bentuk bidangnya seperti yang kamu lihat itu segitiga ya. Sementara C-nya berada di bawahnya ya, berada di bawah. Kita tarik ya E ke C tadi. E ke C itu merupakan diagonal ruang. Sementara rusuknya yang diketahui adalah 9 ya, 9. Jadi untuk mencari diagonal ruang, kalau 9 rusuknya 9 akar 3. Setelah kita lihat gambarnya, kita definisikan ya bahwa jarak titik C ke BDG itu adalah jarak TP. Kita namai yang titik potong di bawah ini T, yang ini P. Maka jarak titik C ke BDG adalah CP ya. CP itu setelah kita lihat ini adalah sepertiga dari diagonal ruang, maka didapatlah rumus CP sepertiga dari CE ya, yaitu sepertiga dari 9 akar 3, maka didapatlah 3 akar 3. Maka jarak titik C ke BDG adalah 3 akar 3. Oke, bisa untuk dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Baik, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari materi apa itu jarak titik ke bidang? Oke, silakan kelompok berapa? Ya, silakan Elena. Jadi kesimpulannya jarak titik ke bidang. Jadi misalnya ada titik, kita sebut titik A, dan bidangnya kita sebut bidang B. Nah, jarak antara titik A ke bidang B merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke bidang titik A yang tegak lurus ke bidang B. Ya. Oke, terima kasih kepada kelompok ini. Ya. Baik, kira-kira ada yang ingin menanyakan tentang materi kita hari ini? Oke, silakan Cipril. Itu kan adalah panjang CP. Dari mana kita tahu panjang CP itu sepertiga dari TE, Pak? Atau diagonal ruang? Oke, kira-kira ada yang bisa menanggapi dari pertanyaan Cipril? Ada? Baik, seperti yang kita lihat di gambar yang di depan, itu kan BDG adalah segitiga. Kalau kita tarik lagi atau kita bikin lagi bidang, misalnya AFH, dia juga segitiga, ya. Nanti seperti ini, atau saya gambarkan saja. Oke, yang gambar tadi kan BDG-nya yang ini putus ya, yang ini di dalam. Ini kita tarik supaya tahu titik potongnya yang mana. Ini tengahnya seperti ini. Nah, ini di tengahnya. Yang itu tadi titik P-nya ya. Ini titik P, ini titik T. Kalau kita bikin lagi ya, segitiganya di sini, ini satu segitiga. Nah, ini berarti kita tarik lagi nih supaya tahu tengahnya di mana titik potong. Ini kita tarik. Nah, ini kelihatan nih. Nah, ini ada 2 bidang di dalam ruang. Nah, jelas ini kelihatan. Kalau ini 9 akar 3,
ini 3 akar 3, ini 3 akar 3, ini 3 akar 3. Dia membagi 3 jadinya. Ya, menjadi 3 bagian. Makanya CP itu sepertiga daripada EC. Jelas ya? Jelas sekali. Oke, bagus ya. Pertanyaan dari Pipi, kita kasih aplaus dulu. Ya. Baik, hari ini kita sudah menyelesaikan materi jarak ya, jarak titik ke bidang. Pesan moral yang Bapak sampaikan, mumpung hari dan saat ini adalah pandemi corona, artinya kita menjaga jarak ya. Nah, ya, jadi tepat sekali dengan materi kita, yaitu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Kemudian kita membiasakan menyelesaikan permasalahan atau persoalan dengan membiasakan pembahasan soal. Jadi kita bisa karena terbiasa. Demikian Bapak sampaikan. Salam dedikasi. Semansa, we are the best, yes! Aku Oke, pelajaran hari ini kira-kira gimana perasaan kamu untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan, menyedihkan, atau galau dan seterusnya? Baik. Kemudian dari materi yang sudah disampaikan, materi apa yang kira-kira kamu kuasai? Dari materi titik ke titik, titik ke bidang, dan seterusnya. Apakah sudah dipahami semuanya? Insya Allah. Sudah ya. Kemudian ada yang mau disampaikan atau komentarnya tentang pembelajaran kita hari ini? Pak, Ya, silakan Fikril. untuk selanjutnya saran saya diperbanyak pembahasan soalnya, Pak. Oke. Baik, terima kasih ya atas saran dan komen-komennya. Kita nanti kita pertimbangkan untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, sampai jarak titik ke bidang, artinya kita sudah menyelesaikan KD yang pertama dari pembelajaran kita untuk dimensi 3. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan mengadakan penilaian harian karena sudah menyelesaikan KD yang pertama. Ya, jadi saran Bapak silakan kamu pelajari tentang baik jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan yang hari ini jarak titik ke bidang. Ya, terima kasih, Anda luar biasa hari ini. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas memimpin untuk pembacaan doa kita hari ini. Silakan. Dan update dari Hamdalah. Reading to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan setelah dibacakan doanya hari ini, artinya kita untuk pembelajaran kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.